Lu pernah nggak sih ngerasa hidup lu tuh datar-datar aja? Bangun tidur, kerja, pulang, tidur lagi. Gitu aja terus hidup. Rasanya hidup lu tuh kayak ada di autopilot dan gak ada yang spesial sama sekali. Nah kalau iya, lu wajib banget kenalan sama yang namanya Walter Mitty. Gak usah lama lagi, let's go! Jadi, Walter Mitty itu sebenarnya karakter fiksi yang pertama kali muncul di cerpen karya James Thurber tahun 1939, terus diangkat jadi film The Secret Life of Walter Mitty. Sebenarnya ada beberapa adaptasi filmnya, cuman yang paling kenal itu yang dibuat tahun 2013 dan diperanin oleh Ben Stiller. Walter digambarkan sebagai cowok super biasa, pokoknya normal banget. Dia pemalu, hidupnya monoton, kerja di kantor, dan nggak pernah ngelakuin hal-hal seru. Tapi ada satu hal yang bikin dia beda. Itu imajinasinya tuh liar banget. Tiap hari Walter tuh suka banget ngelamun. Di kepalanya dia jadi pahlawan super, dia ngelakuin petualangan hebat, bahkan kadang dia jadi orang paling keren di dunia. Tapi ya tadi, semuanya itu cuma terjadi di kepalanya. Di dunia nyata, dia nggak pernah bener-bener ngelakuin apa yang dia hayalin. Sampai-sampai muncul istilah Mitty-esque. Istilah itu sering banget dipakai buat orang-orang yang sering berhayal tinggi, tapi nggak pernah berani untuk ambil langkah nyata. Dan gue yakin banyak banget dari kita yang persis banget sama Walter Mitty. Pas lagi jam senggang di kantor, kita tuh sering banget berhayal tentang mimpi-mimpi kita. Punya mimpi besar dan ngebayangin hidup yang kita idam-idamkan selama ini. Tapi pas dihadapin sama kenyataan, kita tuh milih untuk mundur dan tetap di zona nyaman. Dan film Secret Life of Walter Mitty ini cocok banget buat lu yang sering ngerasa hidupnya stuck, yang takut gagal, dan yang ngerasa hidup lu ya biasa-biasa aja. Di film ini, pemeran utamanya yang namanya Walter kerja di majalah namanya Life. Tapi lu jangan bayangin kerjaan yang seru banget ya. Sehari-hari dia cuma ngurusin foto-foto. Hidupnya tuh bener-bener monoton, gak pernah jalan-jalan, dan gak pernah ngelakuin hal-hal gila yang sering banget dia hayalin. Hidupnya dia itu kayak jalan di tempat aja. Nah, masalah muncul waktu majalah Life mau tutup dan edisi terakhirnya bakal terbit. Di momen penting itu, Walter dapat tugas nyari satu foto spesial dari fotografer legendaris, Sean O'Connell. Katanya, foto ini tuh bakal jadi foto cover majalah paling berkesan. Tapi masalahnya pas dia dapat paket foto itu, foto negatifnya tuh hilang. Justru disinilah petualangan hidupnya Walter itu baru benar-benar dimulai. Demi nyari foto yang hilang itu, dia akhirnya harus ninggalin kantor, ninggalin rutinitas, dan ngelakuin hal yang sebelumnya cuma ada di imajinasinya dia. Mulai dari naik helikopter sama pilot yang mabok, lari dari letusan gunung berapi di Islandia, Sean. sampai main skateboard di jalanan pegunungan. Semua kejadian ini, itu tuh benar-benar di luar kebiasaan hidupnya Walter yang sehari cuma duduk di kursinya, terus ngelamun. Yang keren perubahan besar ini nggak cuma soal perjalanan fisik, tapi juga perjalanan mental. Walter yang tadinya cuma berani ngelamun, sekarang dipaksa buat beneran bertindak dan ngadepin ketakutan-ketakutannya sendiri. Jadi bisa dibilang, si foto negatif itu tuh jadi tiket untuk Walter keluar dari hidupnya yang monoton. Gue nggak akan nyeritain semuanya sampai ending, karena gue ngerasa film ini bagus banget dan wajib banget untuk kalian tonton. Jadi buat yang belum nonton, silahkan nonton abis nonton video ini. Jadi sepanjang perjalanan di film ini, intinya itu adalah kisah Walter yang berani keluar dari zona nyamannya. Selama ini dia cuma berani berhayal, hidup di dunia imajinasi yang serba sempurna, tapi nggak pernah benar-benar ngambil langkah nyata. Film ini nunjukin kalau hidup itu nggak akan berubah kalau kita cuma berani bermimpi, tapi nggak berani untuk wujudin. Walter tuh akhirnya sadar petualangan itu tuh bukan cuma soal jalan-jalan ke tempat baru, tapi tentang berani menghadapi ketakutan dan tantangan di dunia nyata. Setiap kali dia ngelakuin sesuatu di luar kebiasaan, dia makin ngerti arti hidup yang sebenarnya. Dan pesan utama di film ini tuh indah banget. Live your dream, don't dream your life. Yang artinya adalah hidupi mimpimu, jangan mimpi tentang hidupmu. Jangan cuma jadi penonton hidup lu sendiri. Lu harus berani jadi pemeran utama. Selain itu, film ini juga ngajarin soal self-worth. Yang di awal cerita, Walter ngerasa dirinya kecil, nggak penting, dan cuma jadi figuran di hidup orang lain. Setelah dia berani ambil resiko, dia jadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih berarti, dan bahkan jadi inspirasi buat orang lain. Transformasi Walter di film itu nunjukin kalau semua orang tuh punya potensi yang luar biasa. Asal berani keluar dari zona nyaman, dan berani wujudin mimpi lu. Dan yang keren, moto majalah Life yang jadi pegangan Walter itu juga dalam banget. To see the world, things dangerous to come to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life. Yang artinya tujuan hidup itu bukan cuma cari aman, tapi harus berani melihat dunia, berani menghadapi bahaya, dan benar-benar merasakan hidup. Jujur aja, banyak dari kita yang hidupnya tuh kayak Walter di awal film ini. Kadang kita punya mimpi besar, pengen banget ngelakuin sesuatu yang beda, tapi seringkali malah cuma berani ngebayangin doang. Entah karena takut gagal,
takut keluar dari zona nyaman, atau ngerasa, ah gue siapa sih, gue bisa apa sih? Nah, film ini itu kayak tamparan halus buat kita semua. Walter Mitty itu nunjukin kalau mimpi itu penting, tapi yang lebih penting adalah keberanian untuk mulai melangkah, walaupun kecil. Kadang justru masalah atau tantangan yang gak kita harapkan itu yang akhirnya jadi tiket buat kita berubah dan berkembang. Banyak orang yang relate banget sama ceritanya si Walter ini. Entah soal kerjaan yang monoton, hidup yang gitu-gitu aja, atau cuma mimpi yang cuma jadi wacana. Tapi lewat perjalanan si Walter ini, kita sebagai penonton itu diajak untuk mikir, kapan terakhir kali gue ngelakuin sesuatu yang benar-benar di luar kebiasaan? Atau apa sih mimpi gue selama ini gue pendem cuman karena gue takut gagal? Film ini juga ngingetin kalau hidup itu bukan cuma soal aman dan nyaman, tapi soal berani ngerasain dunia, ketemu orang baru, dan ngelewatin tantangan yang kadang bikin deg-degan. Kadang, langkah kecil yang kita ambil dari ini, itu bisa jadi perubahan besar di hidup kita. Jadi, coba deh tanya ke diri lu sendiri. Apa satu hal yang pengen banget lu lakuin, tapi lu tahan karena lu takut? Ya, itu aja dari gue di sesi filosofi fiksi kali ini. Dan jujur gue senang banget bisa bahas filosofi-filosofi ataupun pengetahuan-pengetahuan yang bisa gue dapat dari sebuah karya fiksi. Itu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Cheers!